Rasulullah itu tabibul qulub, afiatul abdan. Rasulullah itu obat hati, penyembuh penyakit badan. Ada Sayyidina Ali matanya sakit disembur pakai ludah sembuh. Ada sahabat sakit perut seumur hidupnya diludahi Nabi sembuh. Ada sahabat yang punya masalah berat bau badan, cukup meminum keringat Nabi harum seumur hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir hayatnya pun beliau masih sakit. Sakit mau meregang nyawa dengan badan. Ketika Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan begitu, terciumlah bau ini oleh Sayyidah Fatimah. Fatimah mengerti bahwa Rasulullah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fatimah menangis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menangis, wahai Rasulullah, wahai abati, wahai ayahanda, apakah engkau akan meninggalkan aku? Ternyata Fatimah sangat sedih ditinggalkan ayahnya. Dia nggak masalah kalau ditinggal suami, nggak masalah sama dia, tapi ditinggal Rasulullah itu masalah bagi Fatimah. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dzakkarana bil mauti wa kafa bil mauti wa'izan. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Ini majelis ibu-ibu ya? Bapak-bapaknya ngikut. Izinnya izin ya. Udah 9 tahun Bu ya. Iya, 9 tahun ya. Wah, jumlah wali songo tuh ya. Jangan jadi songong ya. Karena wali songo sama wali songong 11-12 tuh ya. Beda-beda tipis. Satu waliullah, satu wali iblis. Saya juga lahir dari seorang ibu, bukan dari bapak. Maka kajian untuk para ummahat, para ibu itu wajib diperhatikan, Ustaz Asep. Ini syukron nih Ustaz Asep. Ternyata nggak jauh-jauh. Saya kemana-mana ketemunya kalau nggak murid Abah Jejen, murid Abah Anom, murid Syekh Nazim, murid Syekh Hisham, murid Syekh Abdul Wahab Rokan. Begitulah terus, jadi putarannya emang nggak jauh-jauh. Benarlah kata Rasulullah SAW, al arwah junudul mujannadah, hadis Sahih Muslim. Arwah itu dia akan bertemu berbaris rapi satu sama lain. Kalau ketemu, kalau disebut junud itu tentara. Seperti tentara yang berbaris-baris, mereka disiplin. Semoga kita termasuk yang disiplin itu. Jadi arwah itu kalau nggak disiplin dia nggak bisa ngikutin jalur Rasulullah SAW. Saya melihat ibu-ibu ini disiplin sekali ya. Sama suami disiplin nggak? Stop. Didik anak disiplin nggak? Didik diri disiplin nggak? Sehari zikirnya disiplin nggak? Beneran? Kalau makan berapa kali sehari? 2 kali. Cemilannya? Iya, cemilannya 7 kali kata Ustaz Asep. Kalau kita rajin makan untuk fisik setiap hari, sehingga tubuh ini mekar-mekar, subur-subur kayak bapak ibu ini. Bener Pak ya? Ini kesuksesan bapak-bapak ini. Maka kalau ingin ruhani itu subur, minimal juga harus dikasih asupan 2 kali sehari. Dan cemilan-cemilannya. Kenapa kolbu ini susah berzikir? Karena di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain yang dizikirkan. Zikir artinya mengingat.
yang diingat Allah. Di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain Allah. Itulah kata Imam Notoilah, bagaimana kamu wawusul mau merasakan hadirnya Allah, sedangkan di kolbumu muntabi'atun, ya, masih terlihat, masih terbayang wajah-wajah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita ini lemah, tidak mampu mengingat Allah, ingatlah orang yang ingat Allah. Namanya Rabithah. Enggak juga, maka ingatlah yang memisahkan kita dengan orang yang kita ingat. Guru beliau Ustadz Asep sudah wafat. Guru besar kita Abah Hanom juga sudah pergi. Ternyata wali pun mati secara fisik. Nabi-nabi juga mati secara Allah dan Rasul cuma wali. Karena wali itu ruhnya sudah hidup, kalbunya sudah terang, maka dia tahu Allah berkalam dalam ruhnya. Dia tahu jika Allah menitipkan pesan dalam jantungnya. Kalau belum wali ya nggak bisa. Maka kita deket-deket aja sama wali, ya. Wali itu kadang belum tentu bergelar mursyid. Kadang-kadang dia nggak punya gelar. Kadang-kadang dia mursyid, kadang tidak. Kadang dia terkenal, kadang tidak. Suka-suka Allah lah, kan itu kekasihnya. Jangan suka-suka kita. Kalau kita kan mikirnya wali itu di tengah hutan, wali itu soleh, wali itu nggak punya nafsu. Mana ada wali begitu? Di zaman Rasulullah, prototipe begitu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Datang 3 orang ngomong, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak mau nikah, nggak nafsu. Jadi kata si bapak-bapak, udah nggak nafsu sama ibu, gimana bu? Repot nggak tar? Repot tar. Mau suaminya begitu? Nggak mau? Beneran? Itu si laki-laki datang, la atazawwaj abadan, saya nggak mau nikah selama-lamanya. Yang kedua ngomong, la akul abadan, saya nggak mau makan lagi siang hari. Yang ketiga ngomong, la anamu abadan, saya tidak mau tidur lagi. Gaya ya kayak sok wali bener aja. Tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini orang datang ke rumahnya Nabi, udah ngobrol ngoceh macam-macam. Dilaporkanlah oleh Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, itu orang-orang udah pengen jadi wali, ngomongnya aneh-aneh. Apa ngomong anehnya? Didengarkan oleh beliau. Terdengar mereka mengatakan mau jomblo seumur hidup. Ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo, ya. Sampai sini ada jomblo kan? Ada yang puasa tiap hari? Ada yang nggak tidur malam hari? Nah, dengarkan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana atqakum, aku yang paling kenal Allah. Ini terjemahan saya. Kalau terjemahan harfiah, aku paling bertakwa. Tapi kalau terjemahan aslinya, Ana a'rafun nas billah, a'rafukum billah, aku yang paling kenal Allah. Allah nggak suka orang-orang begitu kok. Allah tahu dalam dirimu ada nafsu, ada gairah, maka Allah halalkan pernikahan bagimu. Fa'atazawwaj, kata Rasulullah, aku paling kenal kepada Allah, aku pun masih menikah. Berapa istri Rasulullah, Pak? 11. Tumben ibunya jawab. Biasanya ibu diam kalau saya tanya begitu ya. Banyak ya, tapi itu sedikit. Nabi Sulaiman 400, pelayannya, gundiknya, jariyahnya 600, jadi berapa tuh? 1000. Saya nggak bisa bayangin tuh. Nggak bisa saya bayangin 4 aja belum kebayang. Belum kebayang kan, belum pengamalan, dan belum pengalaman.
Jadi belum kebayang sama sekali, apalagi Nabi Sulaiman 400 ditambah 600, ya salah. Ya. Gimana cara bagi waktunya tuh? Tapi kita nggak tahu, Nabi ini kan nurnya bisa mecah, ya. Salah satu mukjizat para anbiya itu terlihat di waktu yang sama di banyak tempat. Itu rahasianya. Itu ilmu Nabi Sulaiman tuh namanya. Ya, kalau boleh dikasih ke bapak-bapak, ntar dibuka cabang banyak-banyak. Nabi mengatakan, ana uftir wa asum. Saya berbuka, makan siang hari juga kadang berpuasa. Jangan terlalu serius. Wali itu nggak serius-serius amat. Yang serius itu orang mau calon jadi wali, ya. Nah, ini udah akhir zaman, udah nggak boleh serius-serius amat, ya. Santai, relax. Karena orang beriman tuh relax. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah kolbu jadi relax. Itu terjemahan ala kampung Batam. Ini kampung apa namanya? Nagoya. Namanya Nagoya. Kayak di negeri mana gitu ya. Mengingat orang-orang yang soleh membuat kita paham bahwa kekasih Allah itu bukan Allah kita, tapi Allah Allah. Jadi nggak cocok nih sama pikiran, masa wali begini? Ya, emang wali kamu. Mereka itu kekasih Allah, wali Allah, bukan kekasih kamu. Suka-suka Allah mau diapain? Mau disimpan di mana? Itu aja bapak-bapak ada yang naruh di apartemen ini, ada apartemen itu, ya kan? Ada yang di pulau ini, di pulau itu, suka-suka dia. Itu bapak-bapak loh, apalagi Allah, suka-suka Allah. Allah mau samarkan kekasihnya, Allah mau zahirkan kekasihnya, suka-suka Allah. Ini ibu-ibu ini ada yang secret cinta seseorang, ya. Apalagi bapak-bapak ini. Itu normal, cuma jangan kelamaan. Itu normal. Harus dihancurkan secepatnya jika tidak mungkin. Harus dihindarkan. Harus dirubah polanya. Cinta itu kalau bukan kepada Allah dan Rasulullah pasti menyiksa. Ya, hubbu ma siwah azabun. Mencintai selain Allah itu hanya menyiksa diri, capek. Termasuk mencintai guru, kalau bukan karena Allah itu lelah. Satu saat guru kita diambil oleh Allah atau kita diambil oleh Allah, maka robitoh kita yang paling mutlak sebenarnya robitoh ikatan kalbu kepada Allah. Karena kalbu ini tidak bisa membayangkan Allah, maka kaitkan kalbu dengan Rasulullah. Karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka hubungkan hati dengan orang yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah punya guru yang terhubung kepada Rasulullah? Sudah, ya. Jangan jauh-jauh dari guru yang terhubung kepada Rasul. Tapi guru bukan wali, bukan, kalau wali syukur, bukan nabi. Jadi jangan terlalu berlebihan juga mengantukkan harapan kepada mursyid, ya. Kalau mursyid kita wafat, kita belum kuat, cari mursyid baru. Jangan kemudian mengeluh, pusing, ya Allah guruku mati. Allah kan gak pernah mati. Masa kisah Umar diulangi kembali? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, man qala bi mauti Muhammad, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya sembelih. Yang ngomong siapa? Umar. Karena Umar ini, beliau ini dengan alam ruh itu kayak biasa aja. Umar itu, maka disebut muhaddats. Orang yang bisa berdialog dengan ruhnya. Dia tahu ruh Nabi itu kemana. Maka Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak mati. Cuma kan yang begitu hanya Umar.
Ditegur oleh Abu Bakar, "Afa in mata au qutila?" Apakah jika dia berpindah alam atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu kemudian berubah? Baru sadar Umar. Umar 2 kali mengalami ini. Satu, saat beliau pernah ingin menang melawan orang kafir Quraisy, tapi kemudian Rasulullah mengalah. Suka-suka Rasul. Umar pernah berpikir menang itu ala dia. Menang ala Umar apa dulu? Kalau kita benar wajib menang, kalahin kafir Quraisy. Tapi Nabi bilang tahun ke-6, enggak, Umar mundur. Akhirnya Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, "Ahakun dinuna?" Wahai Muhammad, kan begitu jadinya. Agama kita benar enggak? Rasulun anta, kamu beneran Rasul Allah enggak? Masa ngalah dari orang kafir? Ini logika siapa? Umar dulu pernah mengalami itu. Jangan kejadian kembali sama kita. Umar sudah memperbaikinya, masa kita ulangi? Bagi Umar benar pasti menang. Sekarang juga bagi Nabi nggak begitu. Benar menang itu bisa nanti. Benar dulu ente. Itu Umar kalut. Tahu kalut? Ya. Itu Umar, selevel Umar loh. Apalagi kita. Jadi jangan heran ada orang kalah ngamuk-ngamuk ya. Wajar. Umar juga begitu. Tapi Umar kan ada yang negur. Antum ada yang negur enggak? Punya mursyid enggak? Mursyidnya Umar Nabi Muhammad. Meninggal Nabi Muhammad, mursyidnya Abu Bakar As-Siddiq. Ditegur oleh Abu Bakar, Umar, sadar kamu. Sadarlah Umar. Punya mursyidnya, selevel Umar punya mursyid loh. Punya guru rohani. Kata kawan, saya sudah alim, ngaji sekian tahun di pesantren. Kata satu lagi, sekolah saya tinggi, nggak perlu guru, nggak perlu mursyid. Ya udah jalanin sendirilah. Ya, coba aja kalau bisa. Umar aja nggak bisa sendiri, masih dibimbing oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang Nabi katakan, uzkuru hazimal lazzat, ay al-maut. Rawahu Muslim. Ingatlah sesuatu yang bisa memutus semua kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Nikmat menikah, nikmat punya anak, nikmat punya rumah, punya mobil, habis semua. Ada saudaranya mati karena COVID kemarin. Ada saudaranya, teman kerjanya ada nggak? Teman semajelisnya ada. Masih kurang teguran dari Allah Subhanahu. Ada yang pulang nanti meninggal bisa jadi. Syukur meninggalnya habis majelis. Kalau enggak, apa yang disebut mati? Al-maut. Karena kadang-kadang Allah itu unik juga. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad masih hidup. Innaka mayyitun. Dalam surat Az-Zumar, hai Muhammad, engkau mayyit. Engkau adalah bangkai mati. Gitu. Itu Allah yang ngomong. Ternyata maksudnya engkau akan mati, hai Muhammad. Wa innahum mayyitun. Mereka pun akan mati. Kalau sekarang begini doang kita sebut mati, nggak ada efeknya. Coba inget-inget teman kita duduk di samping sekarang mati, bisa nggak? Orang tua kita dulu hidup membesarkan kita, sekarang ada nggak? Udah nggak ada. Biasanya kalau baru-baru ingat, baru-baru meninggal itu bisa nangis. Tapi kalau sudah lama, bingung juga mau nangis apa. Di dunia ini yang menghidupkan sunnah ingat mati cuma ahli thariqah, ahli tasawuf. Tapi setan tidak pernah diam. Setan akan memprovokasi wali-walinya, ulama-ulamanya. Jadi ada ulama setan namanya. Ulama setan itu akan menyerang, akan mencaci maki dan menyesat-nyesatkan ulama-ulama ahli tasawuf. Ingat-ingat tuh.
Karena yang mengamalkan sunnah ingat kubur, ingat mati cuma siapa yang suka ziarah kubur, itu berarti berhasil gurunya mendidik. Maka pastikan jika ada kelompok yang tidak suka ziarah kubur, kolbunya keras. Apalagi ngomong, doa ente gak nyampe ke orang mati. Tuh, jadi panitia dia, panitia kematian. Bisa gak jadi panitia kematian? Itu ada tuh. Kata dia kalau bukan anak nggak nyampe, bener. Ntar kalau dia mati kita tendang aja masuk kubur. Kenapa? Karena sholat jenazah itu isinya doa. Takbir ketiga bunyinya apa? Allahumma fir lahu warhamhu. Kita bukan anaknya, ngapain baca begitu? Ini seorang imam namanya Ibn Nasr, seingat saya. Di zamannya ada ulama nyeleneh bilang azab kubur nggak ada. Nama kelompoknya disebut Mu'tazilah. Apa nama kelompoknya? Kalau sekarang disebut neoliberal, liberal gaya baru. Ada tuh sekarang tuh ya, di Jakarta banyak. Modal Quran terjemahan. Terus matilah orang ini. Kelompok Mu'tazilah ini mati. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah datang menyolatkannya kecuali Imam Ibn Nasr. Datang dia, masuk. Bingunglah semua orang di kota Baghdad. Kenapa ahli hadis ahlu sunnah mau datang menyolatkan dia? Maka disidanglah imam ini. Setelah dia keluar, dipanggil oleh para masyayikh, para kiai di Baghdad. Ente ridho kepada ahli bid'ah? Enggak. Terus kenapa datang ke sana? Senyum dia. Kalian itu suuzonnya tinggi. Nah, ini kadang-kadang orang suka baca kitab tuh suuzonnya tinggi kadang. Ya, benar Ustaz Asep ya? Baru bisa baca kitab beberapa udah suuzon aja sama orang. Orang ini enggak pinter, enggak ahli. Baru juga coba khatam berapa kitab ya. Ini imam udah khatam banyak kitab. Dia kemudian bilang, tahu nggak kalian saya ngapain di sono? Gak ada yang kasyaf sih ya. Ngomong begitu. Saya datang kepada orang Mu'tazilah yang ingkar ke azab kubur itu bukan mau sholat, tapi saya ngomong kepada dia. Jadi dia punya ilmu, bisa ngomong sama orang mati. Percaya nggak tuh? Apa kata dia? Ya munkiral azab, ya munkir azabil qabri, zuk azabahu. Orang mati, dulu ente kan nggak percaya azab kubur, rasain habis ini. Dia ngomong begitu, bukan dia takbir bukan. Habis itu dia pergi. Jadi Allah itu kirim umar-umar setiap masa yang kolbunya, ruhnya bisa tembus ke alam lain dengan izin Allah. Disebut mukasyafah. Disingkapkan kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan. Hadis Imam Tirmizi, ada sahabat lagi i'tikaf di masjid, nggak muat, sampailah keluar masjid. Itu masjid dulu tempat kuburan. Ternyata masih ada itu kuburan orang Islam yang menghafalkan surat Al-Mulk, dikubur di situ. Dia nggak tahu kuburannya sudah didatarkan, diratakan. Buat kemah di situ. Ini sunnah kalau itikaf pakai penutup, kelambu kayak kemah kayak ya. Ada sunnahnya. Disebut khiba. Malam-malam lagi zikir tahajud, itu orang pindah alam. Ruhnya Allah bawa ke alam kubur. Terdengarlah ada orang baca surat Al-Mulk dari dalam tanah. Gimana kira-kira? Bapak Ibu lagi tahajud malam, baca Rabbi. Belakang ada orang kecil yang bilang amin. Takut gak? Takutnya bukan ke Allah, takutnya sama jin. Baru dikasih keajiban begitu udah takut. Gimana kalau tiba-tiba ada yang ngetuk pintu? Assalamualaikum, ana malakul maut. Gimana? Maka gak usah minta kasap-kasap ya. Stres. Dia
Dia dengar, tapi asik dia dengarkan. Lah, tabarakallazi biyadil mulk. Saya hafal nih ayat ini. Ternyata yang di dalam kubur sebelum dia tidur waktu masih hidup suka melazimkan, membiasakan baca surat nggak sempet tuh malaikat maut, malaikat Munkar Nakir nanya, mau tanya datang Al-Mulk. Mulk itu surat, dan itu ada malaikat-malaikat yang membersamai surat itu. Mau datang tuh malaikat Munkar Nakir mau nyapa dia, nggak jadi, dijaga oleh, akhirnya Munkar Nakir nggak jadi nanya, udah ente lewat. Tidur. Setiap malam dia baca Al-Mulk, yang baca nurnya yang membaca. Karena di alam kubur tidak ada lagi amalan yang dapat pahala. Yang ada yang mereka cari adalah bagaimana tambah dekat kepada Allah lewat ilmu. Nyari ilmu, nggak nyari amal lagi. Orang yang tidak sempurna ilmunya di dunia, dia akan mencari guru lagi di alam kubur. Antum percaya deh. Kalau nggak, mati aja dulu. Kenapa ada orang utang datang ke orang hidup? Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dia minta dibebaskan utangnya, dan itu diabadikan oleh ruh, bahwa orang yang sudah mati, jika dia hutang ada masalah, dia datangin orang hidup. Kadang kalau orang yang hidup ini kolbunya hidup, dia bisa ngobrol. Tapi kalau ruhnya belum terlatih, dia nggak bisa ngobrol. Dia cuma ngeliat aja. Banyak nih murid-murid thariqat, gurunya meninggal, ketemu gurunya nggak bisa ngomong, diem aja. Itu karena belum terlatih. Kalau terlatih, antum bisa ngobrol sama mereka, bahkan dalam keadaan yaqzah, dengan izin Allah, ya, dengan izin. Kalau izin guru belum tentu, izin Allah. Laporlah ia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kabur. Jadi orang Arab, sahabat Nabi, takut juga kalau dengar begitu malam hari. Normal berarti ya. Sampai sekarang itu orang Arab Saudi itu paling takut sama sihir. Karena yang bawa sihir orang Indonesia. Sihirnya dari kampung beliau nih ya. Dari Batam belum ketemu sihirnya. Ilmu ruqyah rame di sono. Orang lagi kerja ya. Udah biarin aja deh ya. Itu banyak ilmunya tuh. Itu namanya masang apa? Pasak bumi, bener. Nah, zikrullah itu kalau tambah ditancap, maka bangunan istana rohaninya akan tambah tinggi. Jadi sering-sering menancapkan kalimah dalam kolbu, maka Allah akan tinggikan bangunan kolbu. Ada istananya di dalam kolbu. Itulah kalam para ulama, qalbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman itu istananya Allah. Bahkan dalam teks yang lain, qalbul aulia arsullah. Kolbu para aulia, para kekasihnya adalah arasnya Allah, lebih daripada istana. Aras mencakup langit dan bumi. Makanya mereka apapun Allah kasih. Kekasih, kita punya kekasih, punya anak. Anak kan dikasihi enggak? Pasangan dikasihi enggak? Ibu sayang sama lakinya? Bener. Suaminya pengen kopi, belum ngomong dibuatin enggak? Bener. Ya. Bener. Berarti emang harus ngomong dulu suaminya ya? Ya. Berarti nggak ngerti bahasa kolbu, cintanya masih pakai dompet. Paham, tinggal konfirmasi. Mau buat apa bang? Gitu. Mau kopi, mau teh, tapi jangan teteh bang. Aduh, jangan terus bu. Gawat bu. Ada yang jauh dari istri bu. Saya maksudnya. Baik. Kalau kita sayang sama pasangan, dia terbersit apa, kita tawarkan. Benar. Begitulah Allah kepada kekasihnya. Punya Allah langsung kirim.
Caranya macam-macam, ada pakai asbab, ada pakai tajrid. Asbab itu dia berusaha dulu, terbuka aja ruang untuk berusaha. Ada enggak, tiba-tiba ada orang menawarkan bantuan, itu tajrid. Itu urusan Allah lah semua. Itu cara Allah menjamin kekasih-kekasihnya. Maka berjuanglah untuk Allah. In tansurullah yansurkum, pasti Allah bantu. Kita baru berjuang bantu pasangan kita, bantu anak, belum berjuang bantu Allah. Makanya kurang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau berjuang, kalau pengorbanan makan hati enggak? Makan hati. Siap-siap makan hati kalau berjuang. Ya. Siap-siap kalau dibenci jika kita berjuang. Apakah kita berhenti berjuang kalau ada orang mencaci maki? Enggak, ya. Salah satu perjuangan kita menghidupkan zikrul maut, menghidupkan kajian supaya umat ingat pada kematian. Ingat bahwa ada masanya ruh berpisah dari badan. Tapi bagi orang beriman, kematian adalah kesempurnaan. Disebutkan dalam Al-Quran, ternyata kita dulu pernah mati sebelum ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita dulu pernah mati. Mati itu artinya tiada. Lalu Allah adakan. Pengadaan pertama itulah masa alam nur, alam arwah. Lalu ditiupkan, meninggal di alam sana, masuk ke alam rahim ibu. Ibu-ibu ngerti nggak dulu waktu anaknya ditiupkan ruh? Enggak ya? Punya anak cowok bisa, tapi nggak bisa ya. Berarti ibu-ibu ini sepakat bapak, dia nggak bisa hamil sendiri, nggak bisa nentuin anaknya laki atau perempuan. Udah program ini segala macam, nggak bisa. Di luar sana ada orang yang pengen punya anak, nggak dapat. Tapi di dalam sini banyak yang banyak anak, tapi dia putus-putus. Kalau perlu di steril, benar. Emang dunia ini aneh. Begitulah dunia. Ada yang mencari, ada yang nggak mencari, tapi malah memutus. Bapak Ibu Saudara yang Thariqat zikrul maut itulah yang turun kepada Imam Al-Haris Al-Muhasibi, disebut dengan Thariqat muhasabah. Apa nama thariqahnya? Muhasabah. Nah, carilah majelis-majelis yang bisa bermuhasabah. Muhasabah itu bukan hanya sekedar nangis-nangis, tapi muhasabah itu macam-macam. Ada muhasabah zahir, ada muhasabah batin. Orang awam muhasabahnya zahir. Ingatnya yang zahir-zahir baru bisa nangis. Ingat kalau hidup susah baru bisa nangis. Ingat orang tua meninggal baru bisa nangis. Tapi orang-orang terpilih, mereka menangis karena mereka merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertemu seorang wali Allah. Kami ngobrol-ngobrol tentang puasa. Puasa itu batal, kenapa Pak Kiai? Saya kira batal itu dengan jawaban fikih, makan, minum, menggauli pasangan. Dia bilang enggak. Bagi saya batal secara hakiki kalau engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini keras amat nih kajian Pak Kiai. Ya iya. Hadis Imam Bukhari mengatakan as-saumu li, as-siyamu li. Puasa itu milikku. Jadi para ahlullah itu mengatakan, setiap aku lupa kepadanya maka qalbuku mati. Jadi kapan qalbu ini mati? Kalau lupa kepada Allah. Karena ingat Allah susah, ingatlah orang yang ingat Allah itu guru mursyid. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Maka ingatlah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah qalbu kita mulai hidup ya. Bapak Ibu yang berkahan Allah, zikrul maut adalah amalnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit mau wafat,
sakit mau wafat nggak ada obatnya. Rasulullah itu tabibul qulub, afiatul abdan. Rasulullah itu obat hati, penyembuh penyakit badan. Ada Sayyidina Ali matanya sakit disembur pakai ludah sembuh. Ada sahabat sakit perut seumur hidupnya diludahi Nabi sembuh. Ada sahabat yang punya masalah berat bau badan, cukup meminum keringat Nabi harum seumur hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir hayatnya pun beliau masih sakit. Sakit mau meregang nyawa dengan badan. Ketika Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan begitu, terciumlah bau ini oleh Sayyidah Fatimah. Fatimah mengerti bahwa Rasulullah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menangis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menangis, wahai Rasulullah, wahai abati, wahai ayahanda, apakah engkau akan meninggalkan aku? Ternyata Fatimah sangat sedih ditinggalkan ayahnya. Dia nggak masalah kalau ditinggal suami, nggak masalah sama dia, tapi ditinggal Rasulullah itu masalah bagi Fatimah. Ibu-ibu mana yang duluan nih, suami apa istri ntar? Hah? Maunya kayak Fatimah ya. Apa kata Nabi? Wahai putriku, ridhokah kamu jika aku awal dipanggil, setelah itu yang pertama nyusul kamu? Kalau saya ngomong begitu, ibu-ibu kabur kali ya, berhenti aja jadi muridnya. Benar ya? Belum mau mati Ustaz, gitu ya. Fatimah masih muda, tapi Nabi kabarkan, yang pertama menyusulku adalah engkau wahai Fatimah. Tenang Fatimah, nanti engkau akan membersamaiku di alam sana. Fatimah yang tadinya nangis, dia langsung senyum. Tuh beda kan mama ibu-ibu. Ibu-ibu saya kabarin mati ntar pasti pada mukanya galau tuh ya. Ini beda Fatimah dengan Fatimah zaman now ya. Kenapa Fatimah berbahagia dikabarkan mati? Karena dia dikabarkan akan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di dunia ini kekasih melebihi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gak ada. Fatimah itu kalau nggak disuruh nikah sama Sayyidina Ali, dia nggak mau nikah dia. Rasulullah yang menjodohkannya dengan Sayyidina Ali, baru dia menikah. Bagi Fatimah cukup mengabdi kepada ayahandanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda Nabi ditanam di dalam kubur, sahabat kemudian menginjak-injak tanah. Fatimah menangis bergetar mengatakan, ya Abtah, betapa mereka tidak kenal engkau, kuburmu diinjak-injak mereka. Jadi Fatimah pun ngomong, kalau mereka tahu nggak berani pakai kaki, pasti pakai tangan pelan-pelan. Itu Fatimah ngomong, ya Abtah, wahai ayahanda, tahu siapa engkau, mereka tidak akan berani menginjak-injak kuburmu. Tapi kita supaya kubur keras, kita injak-injak. Kalau versi Fatimah tidak, pakai tangan pelan-pelan walaupun lama. Inilah beda pecinta dengan sahabat yang cuma kenal. Tapi itulah makom mereka. Beda dua makom, makom arifin yang kenal Allah dengan cuma muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Fatimah dikabarkan, engkau akan menyusulku. Maka dia menunggu-nunggu saat kematian. Ternyata mati itu sama dengan berangkat pulang kampung. Kita mau pulang kampung sebelum hari raya, ditunggu-tunggu nggak waktu itu? Dirindu nggak itu? Dicari-cari nggak tiketnya? Mahal pun dibeli. Mau nggak beli tiket kematian? Mau. Harus mau, kalau nggak sempurna. Ruh ini sempurna kalau dia mati. Tapi sebelum dia berpisah dengan badan, dia harus punya petanya dulu. Dia mau kemana habis ini? Jangan dikira orang baru mati semua langsung ketemu Allah.
Enggak. Orang baru mati dihisap dulu dia, baru ditanya mungkar nakir. Belum langsung ketemu Allah. Itulah kalam Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hadis, Pak ya. Matilah kamu sebelum mati. Sudah tiada, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya mati sebelum mati. Dan cara mematikan diri, ingat maksiat. Ingat pasti. Maka kadang-kadang maksiat itu hadiah juga. Kalau kita ini taat dari kecil, seperti anaknya Jan, namanya Banul Jan Azazil. Dari kecil dia zikir. 1000 tahun berzikir, dia merasa sombong. Itu akibat cuma diajarin zikir tapi nggak diajarin ilmu. Maka kita nggak seneng anak kita cuma hafiz Quran, mengerti zikir, harus diajarkan ilmu. Saya senang sekali ini di majelis ini diajarkan kitab ini, Al-Fathur. Ini yang nulis waliullah, Al-Ghaus, pemimpin wali di zamannya. Siapapun yang bersalam dengannya jadi wali. Tidak ada orang mengucapkan salam ke beliau, tasdik Anda waliullah, jadi wali dari Rasul. Minimal jadi wali umum. Ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Ji, pengarang kitab Al-Fathur Robbani. Itu kalau cuma salam. Sahabat Nabi cuma memandang beliau lalu percaya beliau Rasulullah, langsung berganti status jadi sahabat. Radhiyallahu taala anhu. Di zaman Syekh Abdul Qadir ada orang percaya dia seorang wali, langsung jadi wali umum, wali am. Mengikuti thariqah beliau di zaman itu, langsung jadi wali khas, wali yang spesial. Ilmu beliau terus berkembang sampai sekarang berkembang, ya. Tapi sudah banyak juga perubahan-perubahan, ya. Saya lihat beberapa yang diajarkan di sini sudah tidak diajarkan dalam thariqah. Padahal dahsyat itu, dahsyat. Sayyidina Umar mengatakan apa tadi? Mutu qabla an tamu. Inilah cara untuk membuat zikir itu nikmat. Putus ingatan duniamu, maka engkau akan ingat kepada Allah. Saya ulangi di sini. Otak kita ini bisa ingat macam-macam. Ini. Jangan sholat pakai otak. Ya. Nanti pikirannya macam-macam. Ya. Zikir pakai apa? Pakai kalbu beneran. Tapi masih kepikiran macam-macam kan? Berarti zikirnya belum dengan kalbu. Zikirnya masih pakai sholat kok nerjemah. Itu khusyuk dari mana? Ya? Mana ada Nabi ngajarin sholat itu nerjemah Quran. Kalau nggak tahu ilmu khusyuk, belajar kepada ahli khusyuk, termasuk yang jago terjemah. Antum yang ahli terjemah, jangan sesatkan umat. Coba ibu-ibu bapak yang nggak pernah nyantri disuruh nerjemah Al-Fatihah lagi sholat, pusing nggak? Pusing, stres sholatnya. Setiap sholat stres karena nerjemah. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, gitu aja. Hudal lil muttaqin, hanya Allah yang tahu. Itu makomnya antum semua tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib, hanya Allah yang tahu. Itu boleh, ya. Salat itu bukan nerjemah. Salat itu wajah tuh, bertawajuhnya qalbu kepada pencipta langit dan bumi. Menghadapnya qalbu kepada yang membolak-balik qalbu. Kembalinya ruh kepada yang meniupkan ruh. Kembalinya tubuh kepada tanah. Makanya disimbolkan sujud. Sujud itu adalah mati sebelum mati. Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat ulama-ulama sirah. Kata Sayyidatuna Aminah, ketika anakku Muhammad lahir, tiba-tiba dia kemudian
berubah seperti orang sujud. Itu Nabi Muhammad. Maka bernamalah Muhammad. Orang sujud itu mim ha mim dal. Tubuhnya itu adalah Muhammad. Coba kepalanya mim, benar. Lengkungan punggungnya ha. Ini mim. Ada dua enggak? Maka tasdid. Muhammad, satu kelihatan, satu tidak. Yang satunya nanti turun jadi al-mahdi. Lalu dal. Dal itu hidayah dari Allah. Hidayah minallahi tabaraka wa ta'ala. Mim ha mim dal. Maka tiada orang masuk neraka kecuali diganti wajahnya. Gak ada. Ya, walaupun gak cakep-cakep amat. Tapi ini kan wajah manusia, benar gak? Gak ada yang sejak wajah Ustadz Asep ya. Wajahnya putih, kalbunya bening. Alhamdulillah. Ibu-ibu cari ustadznya yang begitu ya. Makanya gak boleh dimaskerin ustadznya. Selamat Ustadz. Terakhir yang mau saya sampaikan. Ada pertanyaan ya? Pakai kertas ya? Silakan ya. Mengingat kematian itu bukanlah mengingat sesuatu yang menakutkan. Pelajarilah ngapain kita setelah mati. Setelah mati kita ditanya mengenai siapakah Tuhanmu. Maka pelajarilah ma'rifat Allah. Mengenal Allah. Maka nanti kita pulang kepadanya. Kita akan bersamanya. Itulah kepulangan yang disebut pulang kampung. Waktu yang ditunggu-tunggu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi. Yang dirindui oleh Fatimah, yang diingat-ingat oleh Abu Bakar, yang dirindui oleh Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak pernah menyesal dengan cara kematiannya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah takut mati, rinduilah kematian. Ya, supaya kita kemudian lupa kepada selain Allah Subhanahu. Wah, diketik bener-bener ini. Serius bener ini. Ya, ini secret ya. Sesuai dengan yang ditulis. Dari majelis zikir bismillah. Ini namanya zikir bismillah. Waduh, berat itu nama. Dari semua kitab suci. Berat ini sampai kiamat gak selesai itu ngajinya tuh. Semoga pimpinannya Ustadz Asep Rabbani diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Ratibul Hadat ya. Alhamdulillah. Salat tasbih ajib, salawat kan ini. Zikir itu Ratibul Hadat, Ratibul Atas, hizib itu zikir dijemput oleh wali langsung ketemu Rasulullah secara rohani. Karena seorang mursyid nggak boleh buat zikir kecuali dapat izin dari Rasulullah. Karena Rasulullah masih hidup secara rohani, maka zikir-zikirnya masih bisa diperbaharui. Apalagi di zaman sekarang, Bapak Ibu ini kan sok sibuk, bener nggak? Tahu-tahu sibuknya main handphone. Harus ada pola-pola zikir yang bisa mengcover kekurangan kita main handphone. Tenang aja, nanti di akhir zaman, ini akhir zaman, sudah ada ringkasan-ringkasan zikir. Ada zikir panjang nih, meringkasnya. Insya Allah. Wah, ini pusing. Antum bacain ini. Bacain itu Ustadz Asep. Pakai mic aja. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki non muslim masih Islam untuk menikahi wanita muslimah. Tapi selama menjadi mualaf dan menjalani pernikahan tidak pernah agama Islam. Beberapa tahun ke depan si laki-laki kembali
dan istri meminta untuk di PHK, diceraikan maksudnya. Tapi suami tidak mau menceraikan, malah berkata bagaimana dengan agama Islam yang membiarkan orang bercerai dan membuat istri serta anak terluka-luka, tidak ada yang menafkahi. Bagaimana sikap terbaik dari istri untuk menyikapi hal ini, ya? Maka sebelum nikah jangan pakai nafsu dulu, belajar dulu fikih nikah sama fikih talak, ya. Ada namanya fasakh. Apa arti fasakh? Pernikahan batal otomatis, nggak perlu talak, nggak perlu gugat cerai. Dengan cara pasangan murtad. Batal, perceraiannya udah nggak sah, nggak boleh lagi berhubungan badan, ya, cerai langsung, abadi, nggak ada lagi. Jadi Islam, masalah nafkah, emang Allah tidur, ya, Allah nggak tidur kok. Nafkahi perempuan itu, ya, bapak-bapak ini banyak yang mau nafkahi. Aneh nggak ikut-ikutan ya. Oke, jadi itu mohon maaf. Harus dipisah segera, jangan mengundang lagi, ya. Tuh statusnya sudah hubungan di luar pernikahan itu, cepat-cepat selesai. Udah keluar dari rumahnya, kalau perlu kembali kalau orang tua. Allah maha hidup, Allah maha memberi rezeki, cari rezeki nggak apa-apa, kerja aja lagi nggak apa-apa, ya. Siapa tahu bertemu jodoh yang lebih baik, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wala amatun mu'minatun, yang beriman khairun min musyrikatin walau ajabatkum, lebih baik daripada perempuan cantik tapi musyrik. Sama sebaliknya, cowok hitam legam juelek, tahu, tapi percaya kepada Allah, itu cuma tubuhnya yang jelek, cuma tubuhnya yang hitam, cuma tubuhnya yang jelek, tapi batinnya indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Buya dalam lindungan Allah. Amin. Buya, di saat sholat kita tidur dan bermimpi, apakah setelah bermimpi roh kita keluar, ya? Lagi sholat? Ya, lagi sholat, bukan. Ya. Sampai mimpi. Ya saat tidur, mohon maaf. Saat kita tidur dan bermimpi, mohon maaf. Apakah saat mimpi roh kita keluar? Mau tahu? Mau tahu? Di saat kita tidur, bukan hanya mimpi, lagi tidur, Allah langsung genggam roh, langsung digenggam. Tapi Allah kasih ari-ari, tahu ari-ari, masih ada kaitan dengan tubuh. Jika dia kembalikan, namanya jaga, terbangun. Jika dia tidak kembalikan, namanya mati. Mudah itu bagi Allah, sangat mudah. Jadi jangan dikit-dikit tidur, dikit-dikit mangap, ya. Jadi gimana ruhnya? Ruhnya langsung digenggam oleh Allah. Jadi pertanyaannya bukan keluar atau di dalam. Apa yang terjadi pada roh ketika dia tidur atau mimpi? Jangan pertanyakan keluar atau masuk. Yang ditanyakan apa yang itu dalilnya surat Az-Zumar. Berapa tuh? 43 apa 42 tuh? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya. Gitu ya ayatnya. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati atau ketika tidur. Ada yang dilepas, ada yang diambil. Dilepas bangun, diambil mati selama-lamanya. Lanjut. Bolehkah tasbih di kalung leher? Pertanyaannya polos amat. Boleh nggak begini? Boleh nggak begini?
Boleh? Boleh nggak? Sekarang saya ganti pakai tasbih, boleh nggak? Kata orang, pakai tasbih itu mirip Yahudi. Kata orang sebelah, dia nggak kenal Yahudi, sok-sok bilang Yahudi. Nggak ada Yahudi pakai kalung-kalung begitu. Yang ada Kristen, yang ada Saulin kata dia, sok tahu ya. Jadi si Ustadz ini ngayal. Yang kalau kita nih adu-adu hak paten sama orang-orang, kita dituntut sama Saulin gitu. Ya salam. Sama Buddha, sama Kristen, ya salam. Sotoy ente ya. Tasbih itu alat yang sudah dipakai oleh istri-istri Nabi, tapi tidak pakai tali, dipakai oleh sahabat Nabi. Abu Darda pakai, Abu Hurairah. Cuma tasbihnya Abu Hurairah bukan 33. Bukan berapa tuh? 100, enggak. Tasbihnya beliau panjangnya 2000. Baru bisa tidur kalau sudah khatam putar balik 6 kali. Kalau begitu Abu Hurairah paling mirip sama Yahudi dong. Nanti orang-orang Saulin akan nuntut tuh ya. Nuntut Abu Hurairah. Sebelah sama kelompok ya kemarin membicarakan Abu Hurairah ya. Ya. Ketika khatib naik mimbar, masih bolehkah sholat sunat tahiyatul masjid? Itu ya. Dalam sufi bagaimana penilaian tentang mendengar, bermain dan berjoget? Mungkin ada yang silakan disebutkan. Ya. Kemudian banyak amat. Udah dulu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, ketika khatib naik mimbar, ya masih bolehkah kita sholat sunat? Khutbah kedua makruh. Kalau khutbah pertama masih dibolehkan. Satu kali ada seseorang masuk masjid, Nabi lagi khutbah. Nabi tanya, "Shalaita rakaatain?" Sudah sholat 2 rakaat? Dia bilang belum. "Shalli rakaatain khafifatain." Sholat yang ringan, jangan panjang-panjang pakai Al-Qari'ah. Apalagi pakai surat As-Sajdah, jangan. Yang kedua tadi? Yang kedua, dalam sufi bagaimana penilaian tentang mungkin goyang dan sebagainya. Oke. Bermain dan berjoget. Tasawuf itu nggak ada urusannya dengan hukum Islam. Hukum Islam itu urusan ahli fikih. Ya, sufi itu tidak ada yang mendekatkan diri dengan joget. Ente salah paham karena belajar tasawuf lewat YouTube. Nih, ada yang suka musik kan? Ada yang jago musik? Kalau kita lagi mendengarkan musik yang kita suka atau suara yang kita suka, tiba-tiba kita ngapain? Gerak. Berarti gerak itu manusiawi atau hewani? Coba dengerin musik dekat hewan, goyang-goyang nggak? Karena ente manusia bisa bergerak. Belum boleh Bu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau kolbunya kuat, dia tidak akan bergoyang ketika dengerin musik. Tapi kalau kolbunya menerima musik itu dan dia dalam keadaan kurang sempurna, dia akan ikut bergoyang sesuai dengan musik. Makanya kita dengerin musik apa, dengerin nasyid apa, itu langsung baca Qurannya begini-gini nggak? Coba lihat kori-kori itu badannya bergerak kalau bener? Seperti itu. Ibu-ibu, kenapa kalau orang baca Qurannya indah, tiba-tiba baca Allah gitu ya? Sama kayak Allah. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang indah, butuh ekspresi. Ya. Gerak itulah yang membuat yang disebut tari. Muncullah dulu namanya seni sufi, bukan zikir sufi. Saman. Tari, saman. Ada namanya whirling darwish. Itu nggak dibuat-buat. Itu dimulai dari zikrullah. Mereka mendengarkan syair-syair kerinduan kepada Allah, kepada Rasul. Maka kemudian Jalaluddin Ar-Rumi kemudian berputar.
Jadi bukan joget-joget begitu. Dan tolong diingat, sufi-sufi tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan joget. Itu cuma seninya. Ya, boleh nggak tari saman, Bu? Tari saman boleh. Kalau kita lagi nonton bola, hore gitu boleh nggak? Itu orang yang mengharamkan joget-joget, dia joget lagi. Ya, dia main futsal, padahal Nabi kan nggak pernah main futsal. Gol, gitu ngomongnya. Terus ada yang kepalanya digoyang-goyang. Ini sama aja. Emang diri kita ini faktanya suka bergerak, ya, suka izinkan dirinya dan istrinya menonton pertunjukan tari tombak ala Habasyah di masjid. Kalau nggak percaya baca Sahih Muslim, katanya ikut sunnah Nabi, ya. Lanjut, dipilih yang relevan, Ustaz. Siap, ya. Sebelum dia mohon pencerahan, bolehkah kita berzikir dalam suasana majelis ilmu? Bagi dalam suasana majelis ini bolehkah berzikir? Gimana ulangi? Bolehkah kita berzikir dalam suasana bermajelis ilmu? Mungkin maksudnya lagi zikir matanya merem. Mungkin lagi ngaji Bu ya, lagi ngaji mungkin Tasbih. Ya, oh gitu. Untuk mengkondisikan kolbu itu bagus. Tapi kalau lagi taklim, pandang gurunya, terima ilmunya. Karena zikirnya kolbu saat taklim adalah mendengar, saat menyepi adalah berzikir. Saat sholat dengan membaca dan sujud itu zikir. Jadi zikir itu enggak hanya seperti yang antum bayangkan. Cuma kalau tambah zikir tambah jelas dengernya, boleh. Zikirnya bukan lagi zikir menyebut, tapi zikir mengingat. Saya mau tanya, ilmu itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Kita nyebut nama sama nyebut sifat deketan mana? Sifat. Saya tahu nama seseorang tapi nggak tahu karakternya, berarti belum kenal-kenal amat, ya. Kalau kenal Allah namanya dan tahu sifat-sifatnya, itu orang lebih dekat. Kerja di mana, karakternya begini, orangnya begitu, istrinya sekian. Kok kemana, maaf ya. Dia tahu semua detailnya, berarti dia benar sudah kenal. Ini bedanya tahu dengan kenal. Kebanyakan orang zikir itu makom tahu tapi belum kenal. Jadi lebih tinggi mana, lagi taklim, zikir atau dengerin? Dengerin, ya. Itulah zikirnya kolbu saat itu, ya. Tapi senangnya merem aja nggak apa-apa. Tapi kolbunya tidak, nggak usah nyebut macam-macam. Merasa dipandang oleh Allah, merasa dilimpahi nama-namanya, dilimpahi sifat-sifatnya. Coba zikir 10 menit, capek nggak? Beneran? Paling ngantuk-ngantuk. Dilihat tasbih lah, belum 99. Ya, dilihat tebel, waduh, tebel nih. Punya buku zikir, Pak Ustadz? Belum. Itu nanti jamaahnya jangan tebel-tebel. Ntar dia ngeliat, berhenti ah. Tapi kalau orang taklim 2 jam rasanya sebentar. Kalau zikir 2 jam kaki udah pegel-pegel. Dari tadi gak pegel-pegel kan? Tuh aneh. Karena farhan, kolbunya seneng. Kolbunya seneng. Itulah zikir yang lebih tinggi. Maka kalau lagi taklim, kita masuk masjid, bahkan tahiyatul masjid pun gak usah. Langsung istighfar, syahadat, sholawat, duduk. Kita lagi taklim, syuruk, gak usah sholat dulu, selesain dulu guru kita ngomong. Karena kalam-kalam Allah keluar dari mulutnya. Itu bukan berarti haram sholat, ya. Yang dianjurkan, yang afdol yang mana? Ada emas, perak, pilih mana? Taklim itu emas, antum sholat sendiri, zikir sendiri itu perak, pilih mana? Emas. Di sini banyak emas loh, ya. Mas. Ini Bu ya, satu lagi mendoakan atau mengirimkan surah Al-Fatihah buat almarhum suami yang non
muslim, apakah sampai? Enggak sampai. Perbedaan qalbu dan ruh apa itu? Pertama nggak sampai ya, karena passwordnya harus mukmin, ya kalau nggak sampai ya sudahlah, cukup katakan kepada Allah, ya Allah dia non muslim, tapi dulu udah pernah baik kepadaku, ya tolong ringankan, bisa, tapi diampuni ya urusan Allah. Yang kedua tadi berat kolbu dan ruh. Ini sudah paling inti nih, udah mencakup semua pertanyaan ya. Kolbu itu adalah sentralnya jiwa. Jiwa kita ini sentralnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu tempat Allah menatap. Kolbu antum ditatap Allah, tapi Allah kecewa di kolbu kita bukan namanya. Allah kemudian males lihat kolbu kita. Kenapa? Di kolbunya masih nama fulan, fulana, masih fulus. Jika itu yang ada di kolbu, maka omongannya pasti itu. Bapak Ibu, jika air ini isinya bening, mineral, keluarnya apa? Tapi di dalamnya kopi, keluarnya susu nggak? Kalau di dalamnya hitam, keluarnya apa? Hitam. Di dalamnya putih, keluarnya? Maka kolbu yang berisikan nama Allah, yang keluar nama Allah. Mau pandemi nggak ngaruh, Allahnya nggak ganti, pandemi gantilah. Ya. PHK nggak PHK sama, hidup mati sama, guru ada guru mati sama, bagi dia yang maha hidup cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kolbu, tempat Allah menatap. Kolbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain di dalamnya yang lebih luas, namanya fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap kolbu. Maka fuad akan dihisab, kolbu tidak. Kepikiran macam-macam Allah nggak hisab, tapi apa keputusan yang kita pilih di dalam diri, itu namanya fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri, itu namanya fuad yang mengutuskan. Maka kolbu ini punya kolbu namanya fuad. Fuad ini punya kolbu lagi namanya lub. Lub itu arti bahasa Arabnya inti. Disebut tadi ayat yang dibaca Ustadz Hasan. Betul nama itu Hasan ya. Ulaika apa gimana? Inna fi zalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya albab. Jamaknya lub. Lub itu otak, intinya otak itu disebut dengan lub. Tulang, sumsumnya tulang disebut dengan lub. Pohon pisang. Pisang itu sebenarnya bukan pohon, cuma pelepah-pelepah aja. Jantungnya itu disebut dengan lub. Yang paling inti di dalamnya itu disebut apa? Lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Kolbu punya fuad, dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia-rahasianya, sirnya. Disitulah Allah berkalam-kalam mengilhami hambanya. Siapa yang tahu jalan ke arah sana, maka dia akan faham Allah berbicara kepadanya kapan saja. Lewat pandemi, lewat macet, lewat hidup, lewat mati. Allah berkalam-kalam lewat kolbu, dan itu detik per detik Allah menitipkan pesannya. Annahu la ilaha illahu, bahwasan tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu yang Allah kalamkan terus di dalam ruh. Dalam ruh, ya. Makanya zikir paling tinggi adalah zikir la ilaha illallah, karena bisa membawa dari otak ini tembus ke dalam ruh. Dan itu puncak dari semua pencapaian hamba. Semoga kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ajak belajar zikir sama Ustadz ya. Nanti diajak zikir bagaimana cara kolbu itu bergetar kalau disebut nama Allah. Ada tekniknya, ada caranya. Semoga kita dipandang oleh Allah, di kolbu kita ada namanya.
Jika tiada namanya, semoga ada ilmunya. Ya Rabb, di kalbu kami minim sekali nama Engkau. Ya Rabb, kami sedikit sekali menyebut-nyebut nama Engkau. Namun dengan berkah namamu mulia, Asmaul Husna, maka hiaslah kalbu kami dengan semua namamu ya Rabb. Allahumma mla' qulubana bi asma'ika wa sifatika. Hiasi kalbu kami dengan keindahan-keindahan sifatmu, dengan cahaya-cahaya namamu. Ya Rabb, bihaqqi la ilaha illallah fa'arifna tariq ilaik. Ya Allah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah, tunjukkan kami jalan kepada Engkau. Ya Allah, bihaqqi nabiyina Muhammad, maka jadikan kami wafat dalam kalimah la ilaha illallah, hidup dalam kalimah la ilaha illallah, bangkit dalam kubur, dibangunkan mungkar nakir dengan la ilaha illallah, dibangkitkan di padang mahsyar dengan la ilaha illallah, ditimbang di mizan Engkau, dihisab dengan hisab Engkau dengan la ilaha illallah, diperjalankan di atas siratnya dengan la ilaha illallah, dan izinkan kami masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya, cukup dengan hati. Innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.